damai di hati, teman-teman remaja Gemim Perkembuan. Saya mengajak teman-teman untuk mempersiapkan diri di rumah untuk melakukan ibadah evangelisasi remaja Gemim Perkembuan. Sebelum itu kita akan berdoa untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita sedang doa. Ya Tuhan, Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang Kau berikan kepada di tengah-tengah kehidupan kami. Sebentar lagi ya Tuhan, kami akan menaikkan ibadah evangelisasi remaja Gemim Perkembuan. Sebentar kami akan membacakan sebagian dari sabda firman-Mu. Engkau berkatilah Kadim yang akan membawakan sabda firman-Mu ini. Biarlah dia hanya bisa berkata-kata dengan sesuai dan seturut kehendak-Mu saja. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pada saat ini kita akan membacakan Alkitab yang terdapat dalam 1 Korintus 16 ayat 1 sampai ayat yang ke-9, yang berbunyi, bantuan untuk jemaat di Yerusalem. Tentang pengumpulan uang bagi orang-orang kudus, hendaklah kamu berbuat sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang kuberikan kepada jemaat-jemaat di Galatia. Pada hari pertama dan tiap-tiap minggu, hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh menyisihkan sesuatu dan menyimpannya di rumah, supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan kalau aku datang. Sesudah aku tiba, aku akan mengutus orang-orang yang kamu anggap layak dengan surat ke Yerusalem untuk menyampaikan pemberianmu. Kalau ternyata penting bahwa aku juga pergi, maka mereka akan pergi bersama-sama dengan aku. Aku akan datang kepadamu sesudah aku melintasi Makedonia, dan aku akan sebab aku akan melintasi Makedonia, dan di Korintus mungkin aku akan tinggal beberapa lamanya dengan kamu, atau mungkin aku akan tinggal selama musim dingin, sehingga kamu dapat menolong aku untuk melanjutkan perjalananku. Sebab sekarang aku tidak mau melihat kamu hanya sepintas lalu saja. Aku harap dapat tinggal agak lama dengan kamu jika diperkenankan Tuhan. Tetapi aku akan tinggal di Efesus sampai hari raya Pentakosta. Sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting, sekalipun ada banyak penentang. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan, dan kita akan masuk pada khotbah. Shalom, damai di hati, teman-teman remaja dan komisi Gemim Perkembuan. Pembacaan kita kali ini mengajarkan kita bagaimana kita hidup menjadi berkat bagi orang lain, dan juga bagaimana kita diajarkan mempersiapkan diri sebelum melakukan sesuatu. Nah, di sini saya mengangkat bacaan ini di dua pilihan ini yang berkaitan dengan kita sebagai remaja Gemim Perkembuan. Bagaimana kesiapan orang kalau mau pergi ke tempat ibadah atau beribadah di rumah? Di mana kita selalu sebagai kadim untuk mempersiapkan diri dari rumah. Kita melakukan perencanaan apa yang harus kita bawakan dan juga apa yang harus kita sampaikan. Begitu juga orang sebagai remaja, kalau orang di rumah, dari rumah orang harus mempersiapkan diri bagaimana cara support orang pergi ibadah. Orang pergi ibadah, orang harus mempersiapkan diri dari rumah sebelum, kalau orang evang seperti biasa jam 6, jadi sebelum jam 6 orang harus mempersiapkan diri, sudah mandi, sudah persiapan di rumah, so ganteng-ganteng, cantik-cantik, siap. Jadi orang sebagai remaja harus mempersiapkan itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan juga orang kalau di rumah, kalau beribadah di tempat ibadah, kebanyakan orang melupakan sesuatu. Yang
seringkali orang lupa bawa Alkitab, paling banyak juga lupa bawa persembahan. Nah, itu yang sering terjadi di tengah-tengah kehidupan orang kalau beribadah di tempat-tempat ibadah. Di sini kita diajarkan bagaimana cara orang menerima berkat dalam ibadah, dan orang harus membalas itu seperti orang memberikan persembahan. Jadi orang harus mempersiapkan diri dari rumah untuk juga membawa persembahan, karena persembahan itu untuk menunjang orang pelayanan ke depannya. Dan juga teman-teman remaja yang diberkati oleh Tuhan, kita semua di sini sebagai remaja, kita belajar dari awal sehingga kita bisa menjadi remaja-remaja yang lebih baik, remaja-remaja yang bertanggung jawab. Kita belajar dari hal-hal yang kecil seperti yang setelah saya sampaikan tadi. Nah, teman-teman, di sini kalau orang seperti tadi, orang telah mempersiapkan diri dalam ibadah dan tata cara beribadah bagaimana sampai selesai beribadah. Kalau selesai beribadah sebentar, marilah orang menjadi saluran berkat bagi banyak orang kalau orang selesai ibadah. Contoh-contoh kecil, setelah pulang ibadah orang menjadi berkat bagi orang tua di rumah, teman-teman pergaulan di rumah, agar supaya berkat-berkat Tuhan itu tersalurkan bagi banyak orang. Nah, teman-teman, kalau orang sudah hidup di dalam Tuhan, orang hidup sebentar, pasti orang hidup sebentar menuju dewasa, pasti itu akan berjalan mulus, teman-teman. Orang bisa sukses ke depannya, orang bisa hidup sejahtera, orang bisa selalu mengucap syukur kepada Tuhan, asalkan orang tidak jatuh ke pergaulan yang jahat. Orang harus melawan setiap pergaulan yang jahat. Kebanyakan orang remaja-remaja yang Betel Kembuan cepat bangga dengan apa yang orang lain sampaikan. Yang orang paling bangga kebanyakan kalau so dibilang, dia kok penakal, dia penakal, banyak orang takut, malah orang bangga dengan hal-hal seperti itu. Jadi marilah orang menjadi remaja-remaja Betel Kembuan yang hebat dan berprestasi, bangga akan prestasi dengan talenta kita, agar supaya kita menjadi remaja-remaja yang disegani. Toh? Bagaimana? Mantap. Ada satu kata pepatah, marilah kita menunjukkan kesombongan itu kepada diri kita sendiri. Kesombongan itu untuk memotivasi diri kita menjadi lebih baik, lebih berani, dan lebih taat pada Tuhan sebentar. Kalau dengan kesombongan itu sama dengan kesombongan diri sendiri, sama dengan motivasi diri. Tapi janganlah kesombongan itu ditunjukkan kepada orang lain. Marilah kalau kepada orang lain kita selalu rendah hati, saling membantu dan memaafkan. Sampai di sana pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Terima kasih. Amin.